Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ulangi pesan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang kami hormati Ketua Majelis Tijaniyah, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Qurratul Jannah, Qurratul Uyun tuh ya. Mirip ada kitab namanya Qurratul Uyun. Itu yang ngaji kalau udah mau menikah. Kalau baru santriwati yang masih SMP nggak boleh ngaji kitab itu. Itu namanya Qurratul Uyun. Yang kami hormati jajaran pemerintahan, wabil khusus Bapak Kadus yang pada malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua RW dan juga jajarannya. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RT beserta jajarannya. Yang kami hormati para panitia penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di RT 05 ini, yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama hadiah-hadiah yang begitu besar, menarik dan perlu ditingkatkan. Kayaknya ada TV-nya tadi yang terakhir ya. Apa kardusnya tuh? Yang kami hormati tim hadroh yang sangat luar biasa ya. Pukulan beduknya aja saya belum tentu bisa itu. Mudah-mudahan besok akan tampil lagi lebih bagus. Dan tentunya ada rekamannya kayaknya ini ya. Nanti ada di live streaming, ada di www.rt05.com. Yang kami hormati wabil khusus pengatur acara kegiatan tasyakuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada malam hari ini memberikan mikrofonnya kepada saya. Karena hadiah sudah dibagikan, maka lebih baik kita berdoa aja kali ya, terus pulang gitu kan, selesai ya kan. Besok Jumat jadi kan waktunya luar biasa. Tapi saya yakin para ibu sudah komit dengan bapak-bapak, malam Jumat ini sementara off dulu lah gitu ya. Itu yang ketawa kayaknya ngawur gitu ya. Off-nya maksudnya ya besok libur kan, tanggal merah. Nah itu sepakatlah, dagang stop, keperusahaan top,
kecuali ke upacara. Barangkali besok yang ada undangan ke kecamatan hadir. Kalau yang nggak ada undangannya nggak usah, lapangannya nggak muat gitu. Para ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau teliti dulu timernya ini biar nggak kelebihan. 21.30. Berarti kalau 30 menit aja sudah 22. Maka saya akan coba 30 menit pertama kira-kira masih ngantuk apa enggak. Kalau masih ngantuk berarti selesai. Kalau enggak ngantuk selesai juga gitu ya. Para ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dinasehati oleh gurunya, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihis salam. Jadi Kanjeng Nabi itu dapat ilmu dari Allah, perantaranya malaikat Jibril, nggak langsung nyungsep maring Gusti Allah, enggak. Jadi ada perantaranya, yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Sama kayak kita ngerti sholat, wudhu, zakat, puasa, juga nggak langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi melalui para ulama, para kiai, para ustadz, sehingga kita bisa wudhu, bisa sholat dan seterusnya, tetap menujunya daripada ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ngajinya nggak langsung ke Rasul, tapi itulah yang namanya silsilah keilmuan. Hadirin, apa nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam? Malaikat Jibril alaihi salam sebagai sayyidul malaikah, pimpinannya malaikat, komandonya malaikat, presidennya malaikat. Terus kemanapun Kanjeng Nabi dikawal oleh beliau. Sehingga ada satu pesan yang malam hari ini akan saya utarakan, 3 hal yang mudah-mudahan kalau satu hal 10 menit selesai 30 menit. Karena tadi saya kabarnya ada nasi kebuli apa tadi? Kabarnya itu kabar burung, tapi kayaknya soheh itu kayaknya. Maka kalau terlalu malam kan nasi nggak, kurang bagus itu, apalagi kalau ada santannya itu ya, kan semakin tidak bagus. Pesan beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan sangat pendek tapi sangat mendalam. Apa kata beliau? Malaikat Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Kanjeng Nabi Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tetapi ingat niscaya kamu pasti akan mati. Para ibu bapak hadirin sekalian, kita ini hidup sekarang adalah sifatnya sementara, sudah menjadi akidah atau keyakinan kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita yakin betul bahwa kita saat ini ada di negeri Sakura ini adalah sebagai kondisi yang sifatnya tidak seterusnya. Ada masanya, suatu saat, suatu masa kita akan berpindah, akan pergi meninggalkan perumahan yang kita cintai ini, akan meninggalkan rumah yang kita bongkar. Karena apa? Bangunan bawaannya kurang bagus kan dibongkar. Jadi jarang perumahan apalagi berlevel subsidi itu bagus tuh jarang. Apalagi yang subsidi pokoknya bata merah, terus termitnya yang pakai apa tuh, yang kuat lah, bagus itu. Terus atapnya itu pakai yang bajanya ringan, yang anti meledos. Kalau yang di Italia itu kan meledos itu ya. Itu kan ada jembatan yang meledos itu ya. Meledos itu bahasa Portugal. Kalau bahasa Cikarangnya ya ambruk. Nah itu. Nah kalau rumah-rumah kita ini ya nggak BCC, nggak PMI, nggak sentral. Ini kita bicara yang Karang Raharja aja lah. Nggak usah yang luar-luar. Itu bahan-bahannya kan yang penting wujudnya rumah.
tapi kualitasnya kan wallahu a'lam bishawab, gitu kan. Makanya dibongkar sama kita, dirapihi. Ya, rumah harganya 100 juta atau mungkin yang subsidi 90 juta mungkin. Itu renovnya sampai 250 juta. Karena apa? Karena kurang puas dengan kondisi yang ada. Nah, itu semua demi kepuasan kehidupan kita di alam dunia. Agar supaya apa? Agar supaya kita maku tembok itu yang sebelah rumah kita tidak terganggu. Biarin Bu, kalau ditegur malah ini rame, biarin aja. Seolah-olah tuh nggak ada gitu aja Bu. Jadi ngaji sama anak-anak tuh begitu. Ya, sama kayak ngaji di pinggir rel kereta. Ibu malang rel kereta malah berpelanggaran itu. Biarin aja. Dia juga asik dengan dunianya, kita asik dengan ngantuknya gitu aja udah. Nah, kemudian tadi apa saya ngomong apa tuh? Anak-anak berisik ya. Nah, kita ini kepengin agar supaya hidupnya bagus, hidupnya baik, bahagia. Karena setiap waktu kan kita selalu berdoa dengan doa yang disebut sapu jagat itu. Kalau Qur'annya kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan dalam surat Al-Baqarah. Nah, kita berdoa terus setiap akhir sholat kita, awal sholat kita, sebelum sholat, setelah sholat, kita bacanya ya Allah, bahagiakanlah aku, bahagiakanlah kami di dunia, baru kemudian dan akhirat. Jadi dunia penting, sebab dunia ini wasilah menuju ke akhirat kita. Kalau kita di dunianya sengsara, belangsat, nggak punya rumah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya orang tua, nah lahir dari siapa itu? Ini kita berarti bermasalah kehidupan di dunianya. Padahal dunia ini adalah mazro'ah daripada akhirat. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki kekuatan ekonomi, yang memiliki kehidupan lebih baik di dunianya, fa insyaallah pun agamanya akan jauh lebih baik daripada mereka orang muslim tetapi ekonominya lemah. Sehingga orang yang ekonominya lemah, fuqara, ini akan menyebabkan dia bisa jadi akidahnya tergadaikan demi sesuap nasi, demi supermi, dan demi yang lainnya. Maka alhamdulillah kita sudah punya rumah masing-masing. Walaupun sebagian cuma dimainin catnya saja nggak apa-apa. Nanti kan pertama main cat, lama-lama catnya pudar-pudar juga kan, main tembok. Temboknya pudar-pudar juga, lama-lama main cor gitu kan. Nah itu biasalah. Jadi kalau masih bagus jangan dibongkar dulu. Tapi kalau sudah tidak layak, ya kira-kira ditinggal ke perusahaan, istrinya kelihatan dari luar, nah itu saatnya. Jadi meninggalkan istri dalam keadaan aman itu jauh lebih baik, dan itulah suami yang bertanggung jawab. Jangan ditinggal suaminya, istrinya kelihatan lagi tidur dari luar, ini membahayakan. Ya kalau ada linmasnya yang mengawasi, memantau ini penting. Nah khawatirnya tidak ada yang memantau dan mengawasi. Nah ini dari suami juga punya beban di pundaknya itu, entah yang kanan entah yang kiri, untuk menghidupi anak istrinya jauh lebih bagus agar supaya agamanya pun selamat. Ya minimal seragam kayak gini punya lah ya. Ini lunas semua kan udah. Alhamdulillah. Bilang kalau nggak lunas bilang panitia itu. Karena kan sudah membantu panitia ya. Jadi 50% lah dari panitia gitu ya. Panitia yang mana itu nggak tahu. Nah para ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, jadi ini kehidupan kita yang ada di dunia. Dipesan oleh malaikat Jibril, silahkan kamu hidup seperti apapun. Rumahnya seperti istana, mobilnya seperti mobil presiden. Tapi nggak boleh RI1 ya. Kalau punya mobil nggak boleh dikasih nomor RI1, pasti ditilang sama polisi. Karena itu khusus nomornya presiden. Nah, paling ibu kasih lah nomor 1 apa, belakangnya FOE, boleh itu. Berarti ibu orang nomor 1 di Cikarang atau Bekasi. Ya, berarti ibu bupati. Nah para ibu sekalian yang berbahagia,
Ini perlu kita hidup sebaik mungkin di alam dunia ini agar supaya menopang kebutuhan akhirat kita. Sehingga ketika ada perlunya sumbangan untuk masjid, sumbangan untuk pesantren, sumbangan untuk madrasah, adanya yatim piatu kita santuni, itu kita bisa andil di dalamnya. Ada peminta-minta, ada pengemis, itu kita bisa andil di dalamnya. Karena al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi ini kedudukannya, statusnya di sisi Allah dan juga di sisi umat manusia jauh lebih baik daripada yang menerima. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Setiap ada lembur tanda tangan ikut, nggak ada lembur nanyain ada lembur nggak, agar supaya apa? Itu saya yakin supaya ekonominya bagus. Nah ini sehingga ketika rumah kita sudah kuat, kokoh, temboknya bagus, ketika kita masang apapun tetangga sebelahnya tuh nggak terganggu. Ya kalau rumah bawaan kayak rumah saya itu rumah bawaan tuh, sekarang udah saya bongkar itu. Nah itu kan dalamnya bolong itu. Saya pernah lagi tidur, ini cerita asli ya. Saya lagi tidur sebelah servis rumah atau renovasi ya. Kalau servis itu kendaraan, renovasi rumah. Nah ini kayaknya tukangnya semangat, gedor. Dia tahunya linggisnya masuk, bagus kepala saya gak di situ. Kok ada linggis masuk mak? Oh itu sebelah itu. Akhirnya kelihatan tukangnya langsung balik kanan, mohon maaf. Ternyata kamar didodos sama tetangga sebelah, tapi tidak sengaja itu. Nah itu. Nah ini karena apa? Rapuhnya dinding rumah bawaan. Tapi kalau sudah bagus, temboknya kuat, kokoh, kita dari jalan-jalan atau ziarah mau masang foto ulama, tok sebelah ya kedengeran. Tapi kalau masih bawaan itu mukul tengah malam itu riskan, mengganggu ketertiban tetangga sebelah. Padahal tetangga sebelah itu adalah orang yang pertama tahu kesusahan kita. Sebelum saudara-saudara kita yang jauh mengetahui kondisi kesusahan kita, itu tetangga sebelahlah yang lebih tahu kondisi kita lebih awal. Maka kita dengan tetangga harus berbuat baik. Tidak hanya pada saat Agustusan saja, tetapi diperketat terus, diperpanjang, dijaga terus. Kalau pas Agustusan ngumpul, September mulai perang saudara. Itu di sini saya yakin tidak ada. Tadi harus dipersatukan terus, kebersamaan, kekompakan. Ya persis kayak mukul inilah, orang hidup tuh kan kayak main musik ini. Tendangnya, petriknya, mic-nya, lagunya kemana, pukulannya kemana kan pasti nggak enak didengarnya. Ini harusnya berhenti nih musiknya, ini masih bunyi. Ini harusnya yang nyanyi stop, musiknya sudah stop, yang nyanyi terus. Akhirnya antara yang main musik dengan penyanyinya tidak kompak, tidak enak didengarkan. Para ibu hadirin sekalian yang berbahagia, maka walaupun kita silahkan hidup semaunya, sebebasnya, kamu mau hidup seperti apapun, tetapi ingat bahwa kematian pasti akan mendatangi kita. Ini, jadi setiap kita pasti akan didatangi yang namanya kematian. Kalau Allah itu sifatnya hayat, hidup seterusnya, tidak ada matinya. Nah kalau kita ini hidup di dunia ada habisnya, dalam tanda kurung adalah kematian. Maka artinya walaupun kita diberikan kebebasan untuk hidup, tetapi hati-hati dan waspada di dalam kehidupan kita, agar supaya apa? Kita setelah bahagia di dunia, selanjutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Para ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itu pesan yang pertama. Jadi dengan demikian, kalaulah kita punya musuh selain setan, kan kadang sebetulnya musuh kita kan setan ya. Innahum lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Tetapi kan kadang tafsirnya kan ada dua.
syaiton ini ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Minas syaitonir rajim. Makanya ada doa lanjutannya, bahkan surat Qul a'udzu birabbin nas, yaitu berlindung dari godaan manusia. Jadi bahkan di sana minal jinnati wan nas, gangguan daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Sebab godaan-godaan ini, gangguan-gangguan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakbaikan, ketidaklurusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita akan berakhir dengan kematian, kalaupun kita bermusuhan, cengkrengan, ada perbedaan, padu sama tetangganya, itu nggak berjalan lama. Karena aturan Islam itu kan tidak boleh lebih dari 3 hari kan. Mendiamkan muslim tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau paling mentok 3 hari lah. 3 hari dia nggak saya kasih sayur nih. Kesel saya sama dia. Masa jemur lagi-lagi dicipratin kotoran, cipratin, kesel saya sama dia. Makanya saya marah sama dia. Cukup 3 hari 3 malam. Selebihnya kasih lagi sayuran. Ini kemarin kok nggak ngasih sayuran, saya benci sama kamu kemarin. Selama 3 hari itu saya kesel, sekarang mas saya udah enggak. Nah, jadi tidak ada perpanjangan waktu lagi, sudah 3 hari 3 malam saja. Itu saking lamanya. Syukur sih sekali itu marahan, sekali itu langsung salaman. Nah ini dengan suami juga seperti itu, dengan istri hati-hati. Suami juga tuh marahan sama istri repot. Istri marahan sama suami juga hati-hati, repot. Ya, bisa diblokir ATM-nya itu sama suaminya. Mau ngambil saldo kok maaf tidak ada, diblokir bu. Sama siapa? Bapak-bapak yang kumisan tadi, siapa namanya? Suwarto. Oh suami saya. Ada Suwarto ini? Alhamdulillah nggak ada lah, kalau ada saya tegani namanya. Atau suami sama istrinya uring-uringan, berkepanjangan, apalagi lebih dari 3 hari. Ya, cuman gara-gara sayur asem salah sedikit doang, yang mestinya pakai garam pakai gula, itu kan salah. Karena dapurnya masih acak-acakan, antara gula dengan garam itu sejajar naruhnya, dan tidak dikasih label gula sama garam. Istri gugup karena tahu suaminya kalau pulang tuh dobrak pintunya kenceng. Nggak begitu belum terdengar salam gubrak, yang mestinya ngambilnya garam ngambilnya gula. Begitu makan marah suaminya. Oh itu suami kalau marah-marah terhadap istrinya dan istrinya kesel, hati-hati, bisa jadi dikasih kopi ABC beneran itu, kopi yang pakai baterai ABC itu ya, dikasih silahkan pak kopi ABC ya, habis diminum langsung kelepek-kelepek gitu. Nah itu namanya kopi ABC manjur. Para ibu bapak hadirin yang berbahagia, ini ketentraman, kerukunan, dan kenyamanan di lingkungan kita harus kita waspadai, harus kita jaga, harus terus kita jadikan suatu lingkungan yang indah. Maka ada istilah di berbagai kabupaten, ada istilah Pekalongan kota santri, ada Tegal Tegal Bahari, Brebes berhias. Itu sebetulnya istilah. Pemalang yang paling bagus, Pemalang Ikhlas tuh paling bagus. Yang kotanya saya ya paling bagus. Ikhlas gitu ya. Indah, komunikatif, hijau, lancar, aman, sehat, itu ikhlas maksudnya ya. Nah kalau di Bekasi itu beriman ya, kalau nggak salah ya Pak Kadus ya. Bekasi beriman tuh panjangannya apa? B-nya mungkin bersih, E-nya enjoy, R-nya rapi, I-nya indah, terus M-nya mantap gitu ya. A-nya asik lagi kali ya, apa aman, N-nya nyaman. Itu singkatan model saya, tapi aslinya sih bukan itu aslinya. Itu kan singkatan-singkatan sebetulnya dijadikan slogan di suatu kabupaten agar supaya apa? Kabupatennya itu menjadi kabupaten yang bagus. Bukan dalam rangka mencari adipura atau piala dari gubernur, tetapi untuk mewujudkan suatu lingkungan yang kondusif. Karena kalau lingkungan sudah tidak kondusif, jangankan ada kenyamanan dan ketentraman, yang ada ngurusin keamanan gak beres-beres. Nah para ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, itu yang pertama, hidup kita setelahnya
terserah, maksud saya terserah mau seperti apa, tetapi ada batasnya, sehingga kita waspada tidak hanya mencari kebutuhan-kebutuhan dunia, tetapi kita juga harus mencari kebutuhan-kebutuhan untuk akhirat kita, sehingga ya kerja jalan, ya sholat dikerjakan, lembur kita oke, berzikir juga yes, sekolah iya, ngaji juga oke. Jadi dua-duanya dikejar. Sebab kalau hanya kerja, tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zikiran, tidak pernah sholawatan. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada majelis Tijaniyah. Itu juga namanya kayak kitab Tijan gitu ya. Tijan itu kitab tauhid, kitab dasar ilmu tauhid santri. Tijan Durori itu tentang sifat 20 di situ ada. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu zikiran penting, sebab yang namanya zikir tatmainnul qulub, untuk menenangkan hati kita. Sholawat itu agar supaya kita dapat syafaat. Nah, sholat apalagi kewajiban, gak usah dibahas lagi. Para ibu bapak hadirin, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama harus kita kerjakan sebagaimana kebutuhan kita terhadap urusan dunia. Nah ini. Lalu yang kedua, pesannya juga singkat tetapi maknanya mendalam. Setelah beliau mengatakan hiduplah sesukamu tetapi ketahuilah bahwa kau akan mati juga, maka yang berikutnya adalah beliau mengatakan kepada Kanjeng Nabi, wahbib man syi'ta fa innaka mufarrikum bih. Cintailah olehmu siapa saja yang kau ingini, tetapi ketahuilah bahwa yang kau cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Nah ini, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menjadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Itu barang siapa yang mencintai sesuatu, maka orang itu menjadi budaknya. Contoh, kalau kita mencintai anak, maka apapun keinginan anak itu akan kita turuti. Bapak saya pengen naik kuda, maka nggak ada kuda, yang jadi kuda siapa? Bapaknya. Merangkang gitu kan, oe gitu kan. Saya pengalaman misalnya, sampean senang istri, nah, ntar ibu belakangan. Istrinya minta apapun pasti akan dicariin. Tengah malam, hamil 4 bulan, minta rujak, coba bayangin. Lalu kalau siang-siang sih mungkin cari rujak ada. Rujaknya rujak singur kan susah ya. Nyarinya kemana? Pasar, nyari ke pasar. Adanya bahan yang ini dapat, yang ini nggak dapat. Tapi tetap dicari karena cinta kepada istrinya. Maka berbahagialah seorang istri yang punya suami mencintainya. Kemudian kalau istri mencintai suami pun sama seperti itu. Sehingga makanan yang disukai suami padahal bukan makanan yang dia sukai, dia akan ikut makan. Demi apa? Demi cintanya kepada suaminya. Itulah yang disebut man ahabba syai'un fa huwa abduh. Maka orang itu menjadi budaknya. Ketika kita cinta kepada motor, kita cinta kepada mobil pun sama. Bahkan mobil lebih dirawat daripada istri dan anaknya. Bahkan motor lebih diopeni daripada anak dan ibunya. Ya, anaknya masih cilon, nggak pernah dilap cilohnya itu. Motor ada debunya dikit, ulap-ulap. Cengokin lagi kenal potnya diileng ya. Kenal pot kan pasti ada kukusnya, asapnya kan pasti hitam. Mobil apalagi mau masuk cek udah bersih belum. Nah, istrinya nggak pernah dicek, dia masuk kamar bersih apa enggak pernah. Mobilnya dicek, bahkan kamar istrinya dibongkar untuk mobilnya. Dan kita tidurnya ke dapur aja dah, ini buat mobil, karena lebih mencintai mobilnya daripada istrinya. Akhirnya istrinya ngalah, tidur di atas kompor. Untung kompornya nggak nyala otomatis itu. Kompor-kompor sekarang itu kan sudah mulai ada yang otomatis ya, pakai remote. Nah, kalau dia ada sesuatu di beban tungkunya itu nyala, berarti itu kompor yang modern itu yang canggih.
Itu kapan-kapan beli itu kompor yang itu. Kalau yang Rina itu belum. Quantum itu masih ceklek-ceklek itu. Bahkan ceklek-ceklek bodol itu. Rusak. Quantum yang paling mahal pun rusak ternyata. Jadi ternyata marketing kompor itu pinter. Kalau yang ini Pak anti patah. Oke, saya beli berapa? Ini yang paling mahal Pak. Oke, beli. Karena saya kan termasuk suka sama istri, jadi istri tak beliin. Patah juga itu. Jadi ternyata tidak ada kompor yang anti patah. Semua kompor itu kalau nyalainnya tidak benar pasti patah. Nah ini. Jadi para ibu, kalau kita mencintai sesuatu apapun, ibu lebih suka arisan daripada belanja. Uang belanjanya habis buat arisan. Arisan di gang sana 500, di gang sini 500, di belakang ada 10 gang 510 juta habis. Suaminya bingung, kemarin baru gajian 11 juta, kok tinggal 1 juta arisan Pak. Arisannya berapa sih? 10 juta. Kepala suaminya dipegang itu. Arisan apa itu Mak? Ya arisannya cuma 500, cuman ada sekian gang. Begitu dapat langsung dapat apa itu? Dapatnya ada yang mintanya orang arisan kan macam-macam tuh. Pertama kan kompak tuh. Kita arisan ya, keluargaan, oke. Awalnya kompak tuh, lama-lama udah mulai peceng-cengan itu. Saya dulu, udah saya terakhir aja. Akhirnya ada arisan yang nggak mau diambil pertama, akhirnya nggak mau keluar pertama. Itu ada tuh, blok sana lah gitu ya. Arisan nggak ada yang mau keluar pertama. Nah siapa yang keluar itu? Saya nggak mau yang terakhir lah. Terus siapa yang mau terakhir? Arisan kan pasti berurutan itu. Kalau ada 10 orang pasti ada nomor 1 sampai nomor 10. Itu udah arisan namanya. Kalau maunya terakhir semua udah nabung aja rame-rame gitu ya. Ntar diambil sama panitia nih, tabungan kita ambil. Mintanya kok terakhir semua. Itu arisan model apa itu? Akhirnya panitianya purik. Udahlah nggak usah ada arisan lah, biar masing-masing aja di rumahnya dewek. Kok kenapa sih? Kamu mintanya terakhir semua. Ada lagi yang purik, kenapa mintanya pertama semua? Ya udah mendingan diambil aja duitnya masing-masing 500-an tuh dapat gitu kan. Ntar kocok lagi 500-an dapat, itu ngumpulnya aja. Para ibu hadirin sekalian, ini terlalu suka arisan juga tidak bagus, tapi benci arisan juga sayang, karena arisan juga membantu. Kayak ibu arisan, pokoknya siapa yang dapat nanti akan dapat ini. Nah ini membantu, sehingga ibu-ibu yang tidak bisa beli spring bed, kalau ikut arisan 10 orang, spring bed misalkan harganya 5 juta, karena arisan 10 orang kan jadi murah itu. 5 juta dibagi 10 orang dan seterusnya. Bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak di blok sana itu nggak saya sebutin, itu kadang lebih cinta kepada burungnya daripada anaknya. Sampai anaknya ngajak minta jajan, saya lihat. Itu nggak saya sebut namanya lah. Pokoknya ciri khasnya bertopi kuning gitu ya. Siapa selewat, minta apa sih Dek kamu? Bapak lagi sibuk anu burung lagi, burung. Padahal burung itu nggak pernah mendoakan seorang ayahnya ketika ayah itu dikuburkan. Anaknya yang nanti akan mendoakan malah nggak diurusin. Itu berarti terlalu cinta burung. Bukan tidak boleh mencintai binatang, tidak boleh mencintai, bukan, tetapi ada porsi-porsinya. Dan di sini tadi saya lihat nih burung, tapi ini burung biasa aja ya, saja. Ini burung-burungnya bagus tadi, bunyinya ada la ilaha illallah itu tadi. Karena burung di majelis zikir kali ya. Jadi ini subhanallah yang satu ini tadi bunyi, yang ini Allahu Akbar, ini la ilaha illallah. Oh ini berarti burung min ahli zikri. Ini ada ceritanya, burung itu ada kitab namanya Usfuriyah ya. Itu berasal dari burung pipit ya. Jadi ceritanya ada seekor burung pipit dimainin sama anak. Ini Sayyidina Umar lihat kasihan terhadap burung itu, kemudian diambil. Nggak boleh. Anak-anak sakura sama anak-anak gang di daerah sana itu sama saja. Kalau lagi mainan asik nggak boleh diambil. Akhirnya dilirihi itu bahasa Prancis. Kalau di sini dibujuk. Begitu dibujuk, akhirnya mau tuh ditukar dengan rupiah kalau di sini. Kalau di sana mungkin dinar. Dibeli. Setelah dibeli kemudian dilepaskan. Nah suatu ketika Sayyidina Umar wafat, meninggal. Nah itu diimpikan Sayyidina Umar masuk surga. Apakah karena engkau waktu menjadi pemimpin itu adil? Bukan karena itu. Apa karena engkau seorang yang pemberani meninggalkan atau melawan kemungkaran? Bukan itu.
Apakah karena engkau seorang pemimpin yang jujur? Bukan juga. Terus karena apa? Karena ini bukan, karena ibadahnya bukan. Ternyata karena tadi membebaskan burung. Nah ini besok terbang semua nih burungnya dicari. Nggak dibicarain aja. Dilepasin burungnya itu. Makanya saya praktekkan itu. Mudah-mudahan saya masuk surga gara-gara itu, melepaskan burung. Saya nangkep burung pertama kan. Saya mau sholat subuh tuh. Ada burung di depan masjid. Burung kuntul apa tuh yang kakinya panjang, gede. Saya tangkap itu. Nah karena saya pas buka kitab itu langsung saya lepas. Nah harapan saya itu nanti pahala buat saya itu. Karena saya bukan tidak suka burung, tetapi saya nggak bisa ngerawatnya itu. Dan rumah saya kalau ada burungnya semakin kacau. Ada anak saya aja udah semrawut gitu ya, anak saya udah lebih daripada burung kalau semrawut itu. Nah ini para ibu bapak hadirin sekalian, mencintai sesuatu bisa menyebabkan lupa kepada sesuatu. Maka yang terbaik adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak akan pernah melupakan cinta kita. Itu kalau kita cinta tok kepada istri, suatu saat kita meninggal ya, itu istri kita menangis saat itu, tapi setelahnya itu diambil lagi atau diambil alih oleh orang lain. Maka rumah yang kita beli, kendaraan yang kita angsur itu yang sudah lunas semua diambil alih oleh suami yang baru. Ketika kita cinta kepada istri kita belaka, nggak cinta kepada Islam, nggak cinta kepada ibadahnya, nggak cinta kepada nasib dirinya nanti di akhirat, maka juga akan rugi. Ketika mati sebagai istri, maka suaminya itu menangis sekedar ya, pas innalillahi, menangis pada saat itu. Selepasnya kan siap mencari siapa pengganti istrinya. Memang sih datang ke kuburan dalam kondisi mata merah, tapi sambil mencari siapa yang takziah yang masih bagus. Janda nggak apa-apa lah, yang penting belum punya anak kan gitu. Nah itu tajir kata Pak Ustaz. Nah ini kecintaan kita terhadap sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya fana. Bahkan suatu ketika Kanjeng Nabi wafat, itu para sahabat termasuk Sayyidina Umar itu tidak rela kalau Kanjeng Nabi disebut wafat, meninggal. Kan termasuk peristiwa yang menggemparkan pada saat Kanjeng Nabi wafat. Karena semua orang mencintai Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang melebihi cintanya kepada Kanjeng Nabi daripada mencintai Allah. Sehingga akhirnya tidak rela kalau disebut Kanjeng Nabi tidak ada atau apa. Itu semua orang takut pada saat Sayyidina Umar pidatonya pakai Masjid Baitur Rahman lagi itu. Siapa yang berkata Nabi Muhammad wafat berhadapan dengan pedangku kayak gitu, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keimanannya jauh dengan kita mah nggak ada apa-apanya. Kita mungkin sama dengan Sayyidina Umar tukang bakso itu ya, tapi bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita masih jauh, belum apa-apanya. Itu saking cintanya kepada Kanjeng Nabi. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad wafat, ini urusannya pedang, maksudnya urusan pedang itu tak pateni kamu. Akhirnya orang diem semua. Baru setelah itu ada sahabat senior beliau as-sabiqunal awwalun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Umar termasuk bukan as-sabiqunal awwalun. Sayyidina Ali as-sabiqunal awwalun. Siti Khadijah as-sabiqunal awwalun. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar bukan. Karena Sayyidina Abu Bakar termasuk pernah Sayyidina Umar itu pernah menjadi deretan yang memusuhi Kanjeng Nabi sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam sangat mencintai Islam dan sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Kanjeng Nabi wafat itu beliau tidak terima. Baru Sayyidina Abu Bakar berpidato, barang siapa yang menyembah Allah maka Allah tidak akan pernah mati. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Kanjeng Nabi Muhammad maka sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sekarang telah tiada. Itu menyadarkan Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Sayyidina Umar lemes, menyadari betul bahwa manusia sifatnya wajib mati. Artinya kita tidak akan pernah hidup selamanya. Nah dari situlah maka mencintai sesuatu itu harus disandarkan kepada kecintaan seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aku cintai istriku karena aku mencintai Allah. Sebab Allah mengatakan melalui Rasulnya,
Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik terhadap istrinya. Sehingga kita akan menyayangi istri kita itu lantaran Allah melalui Kanjeng Nabi memerintahkan agar kita menyayangi istri-istri kita, termasuk anak-anak kita. Sehingga bagaimana caranya agar istri kita dasternya selalu baru. Kalau nggak setiap bulan, setiap tahun lah minimal. Kerudungnya jangan itu aja, bosen. Tetangganya sampai bosen ngeliatnya. Nih lagi-lagi merah ini lagi. Nah ini perlu, bila perlu lemari itu ada kerudung 1, 2, 3, 4, 5, 10 lah paling enggak ya. Jadi kerudungnya ada. Sehingga istri kita ke pengajian itu ya, kalau pengajian kan nggak di mana-mana tuh, biasanya kan seragam mempengaruhi kehadiran. Begitu datang kemarin pakai kuning udah 3 kali, nggak ada yang disalin lagi, saya istirahat dulu lah. Masalahnya teman-teman saya udah hafal kudung ini, sehingga saya nanti kalau keempatnya saya off cuti, ntar pertemuan pertama saya datang lagi. Kenapa? Ya saya lagi ada acara, perlulah keluar. Padahal karena kerudungnya cuma 1 kuning, itu pun dikasih waktu kampanye Bu Neneng. Para ibu bapak hadirin, ini kita sebagai suami ya, semangat 45 nih, besok kan upacara nih. Ini istri kita harus diberikan sesuatu yang berharga. Kasih piala lah tuh, jangan cuma ngadelin kado dari panitia. Mana nih 17 nih HUT RI, mana HUT istri, gak ada itu kan. Nah HUT istri perlu itu. Kadang suami yang kurang perhatian sama istrinya, hari lahir istrinya aja lupa. Hari lahir istrinya lupa. Kalau suami yang sangat cinta kepada istrinya, belum hari lahirnya sudah disiapkan. 5 hari lagi ya mak, sampai maknya lupa. Apa sih pak? 5 hari lagi lupa ya. Oh iya, nanti 17 Agustus tuh hari kelahiran saya ya. Oh iya, nah itu pas. Paling enak tuh kalau punya istri lahirnya 17 Agustus. Jadi pasti ingat. Pas mau lupa, RT-nya ngingatin kan, besok jangan lupa HUT RI. Oh iya, HUT istri saya juga. Makanya cari istri yang lahirnya 17 Agustus. Kalau yang sekarang belum 17 Agustus, diganti tuh aktenya 17 Agustus semua gitu ya. Ini kok Sakura istrinya lahirnya 17 Agustus semua, itu gara-gara kemarin ada pidato gitu. Para ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, istri juga demikian, menyayangi suaminya lantaran karena apa? Yang namanya istri kan surga neraka istri ikut ya. Itu kan ada kosidahnya Semarang tuh, tadi nggak dinyanyiin ya. Jadi saya harapan nyanyi itu tadi. Itu lagu-lagu modern semua itu ya. Ya kan ada lagu di Sholawatan Nasidaria ya. Itu yang namanya istri itu surga neraka istri katut tuh mengikuti suaminya. Jadi artinya apa? Istri ini ngikut apa kata suaminya. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan ciri wanita solehah itu, ya berarti kan solehah nih ahli surga, adalah ketika dipandang oleh suaminya dia menyenangkan. 1. Nah istri kita ya rata-rata ketika tanggal muda kalau 17 kayak gini menyenangkan karena ada tadi kali ya, ada hadiah-hadiah. Tahu nih 18-19 masih ada nggak saldonya. Nah itu biasanya bergantung dengan saldo rekening. Ketika rekening sudah semakin nipis apalagi unlimited, cuma hanya untuk menahan ATM saja kan 50 itu paling kecil. Itu sudah nggak bisa diambil 50. Kalau diambil ATM mengatakan tidak bisa, saldo Anda tidak mencukupi. Karena 50 itu disandra sama bank. Nah biasanya kalau udah saldo kayak gitu, kalau istri tidak soleha itu rupanya berubah. Yang kemarin smile gitu ya, smile apa smile? Terus pokoknya senyum lah kemarin. Nah begitu tanggal semakin tua itu sudah mulai bukan lagi melebar tapi mengerucut lama-lama kayak bemo itu. Bemo kan walaupun diganti warna biru kayak apapun tetap monyong begitu kan, tidak menyenangkan lah. Udah ngebul, suaranya cemetar, berhentinya kayak begitu, jalannya sudak-suduk. Nah itu, ini istri yang kayak gini harus dibawa ke bengkel ini. Di mana? Ya di pengajian-pengajian. Hadirkan ke majelis taklim ini, hadirkan ke majelis ini, ke majelis dihadirkan. Agar supaya apa? Agar supaya istri kita itu mendapat siraman-siraman rohani.
Karena kita memiliki ada rohani, ada jasmani. Jasmani pakai anggur, pakai pisang, pakai jeruk, selesai, seger. Tapi rohani tidak bisa disegarkan dengan anggur, tidak bisa disegarkan dengan cap kaki 3, apalagi cap kaki 5. Tidak bisa. Tapi harus dengan sari-sari yang ada dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian makolat-makolat ulama yang terkumpul biasanya ada di majelis-majelis taklim para alim, para ulama. Di situ kita punya harapan setelah dari pengajian, istri-istri kita itu menjadi wanita-wanita yang solehah. Karena apa? Istri ini paling dekat dengan anak-anak kita. Ketika istri kita paling dekat dengan anak kita, tapi istri kita tidak solehah, maka ada kemungkinan anak kita pun tidak soleh, tidak soleha. Walaupun suaminya soleh, udah gitu namanya soleh, kan soleh kuadrat itu. Namanya soleh, orangnya soleh. Ini namanya soleh kuadrat. Dalam Arabnya solehun jiddan. Sangat-sangat soleh. Kenapa? Bapaknya soleh, dia juga namanya soleh, dan orangnya soleh. Tetapi kalau istrinya, kalau ibu daripada anak-anak kita ini tidak solehah, ini membahayakan. Pakai kerudung pas ke majelis taklim, begitu ke mall pakai celana poket, ini kan membahayakan. Nah, jadi pakai kerudung itu atau hijab itu kewajiban bagi muslimah, sehingga sang suami wajib mengajak kepada istri-istrinya supaya menggunakan hijab, agar supaya apa? Meredam getaran-getaran gempa laki-laki lain. Sebab kalau perempuan sudah keluar dari rumahnya pakai celana poket, apalagi mulus putih kayak sapi, itu bisa dipotong di tengah jalan, dianggap hewan korban nih, berarti belum ada yang punya. Orang laki-laki itu melihatnya kalau sudah seperti itu dianggapnya dia belum ada yang punya, lagi nyari mangsa. Oh, kalau laki-laki tidak beriman kan dimangsa. Loh, kalau laki-laki yang beriman kan menundukkan pandangan. Kalau ngelihat sekedar ngelihat itu nggak apa-apa, namanya rezeki. Kan dalam fikih itu ya. Kita misalnya ke SGC beli handphone, entah itu merek Cina, entah itu merek Korea, sama aja Cina sama Korea sipit juga. Kita kan beli, kenapa yang dagang itu harus pakai pakaian pokok seperti itu? Udah begitu duduknya di atas kursi yang kursinya tinggi. Kan proses di lututnya di mata kita itu. Akhirnya kita mau milik Oppo, ambilnya milik Xiaomi, salah. Gara-gara salah konsentrasi itu, fokus, gagal fokus. Para ibu bapak hadirin sekalian, maka istri kita dipakaiani lah. Minimal daster yang merek Kencana Ungu itu, yang dari Pekalongan itu. Itu kan 25.000 aja bagus itu. Itu yang ini yang lengan pendek. Kalau yang lengan panjang sih 35.000. Itu di pasar yang Ramayana kebakaran itu ada. Saya suka beli di sana karena saya termasuk suka membelikan buat istri saya. Jadi itu tak kasih tempatnya, ntar kalau nggak tahu tak anjekin lah. Dan bisa murah kalau sama Pak Misbah ya murah gitu. Tapi jangan setiap beli Pak Misbah memang siapa itu. Para ibu bapak hadirin ini, kita mencintai apapun pasti akan berpisah. Kita cinta kepada anak jangan berlebihan. Nah ini kadang-kadang kita kan berlebihan, dan kita menjadi ibu nggak mau sibuk, menjadi orang tua nggak mau sibuk. Akhirnya apa? Anak yang masih usia 3 tahun, 2 tahun setengah itu belum saatnya lah dikasih Android atau handphone yang bisa bunyi sendiri itu. Karena apa? Orang tuanya nggak mau mainin, nggak mau ngajak main. Ini kan kesalahan di kita itu. Biarkanlah kita mah chattingan sama yang lain, ini anak kasih handphone lagi, itu pada kesalahan itu. Yang namanya buka macam-macam itu kan anak nggak ngerti, main buka-buka aja. Nanti kalau anaknya sudah tidak lagi memperdulikan panggilan kita, yang salah siapa? Bukan handphone itu, tapi yang salah kita sebagai orang tua. Maka mendingan kasih handphone yang besar, tapi handphone yang handphonean, handphone yang nempel itu stiker itu kan ada tuh ya. Bukan handphone tapi bentuknya kayak handphone, namanya handphonean yang tidak ada bunyinya. Jadi kayak miniatur gitu. Itu mainan. Tapi nanti kita ajak ngobrol, sebab anak kita itu akan tahu berbagai ilmu itu dari ibunya. Kalau ibunya sudah malas mengajari ke putra-putri kita, maka bagaimana nanti anak kita akan bandai atau bisa menyerap ilmu dari orang lain. Nah ini perhatian.
Jadi jangan mentang-mentang kita gajinya sehari sudah 10 juta, kemudian ya seharinya kan sehari 30 hari gitu ya. Itu kemudian kita seenaknya memberikan fasilitas. Anak masih SD kelas 4 sudah dibeliin Honda Beat. Dia kan belum punya SIM dia. SIM kan 17 tahun ya. Kalau sekarang udah 15 ya? Boleh ya? 17 itu. SIM 17 tahun. Itu 150 kalau mau bikin di tulisannya, tapi kalau bikin aslinya 350 ya. Jadi para ibu bapak hadirin, ini bukan kita sayang berarti sama anak kita kalau kita ngasih motor yang padahal dia belum SMA. Kalau SMA itu masih mending, karena SMA sudah ngerti rem lah, ngerti gas dan tahu bahaya. Saya rasa udah di training lah dan bisa dapat SIM barangkali itu kalau udah SMA ke atas, karena sudah 18 tahun kuliah sudah, apalagi sudah kerja. Jangan dibalik, waktu anak-anak dikasih motor, begitu kerja nggak usah pakai motor, itu kan namanya kebalik. Nah ini sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, dipelihara anak-anak kita karena kita cinta kepada anak-anak kita, maka arahkan mereka ke pendidikan. Ya umumnya oke, yang ngajinya yes. Nah ini jadi dua-duanya dapat. Ngaji itu untuk bekal akhirat anak-anak kita, karena kita mengharapkan doa daripada anak-anak kita. Untuk dunianya, pendidikan umumnya, agar supaya ketika dia bergaul, dia melakukan aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya untuk keduniaan atau kegiatan-kegiatan keduniaan, dia tidak ketinggalan. Nah ini penting, bekal untuk dunia dikuliahkan, silahkan sampai ke universitas tertinggi, agar supaya anak kita tidak seperti kita. Kan biasanya gitu, Deo, saya sekarang jadi kuli, tapi besok kamu jangan jadi kuli ya, kamu jadi presiden, gantiin Pak Jokowi. Pak Jokowi sebentar lagi kan nih 5 tahun masuk misalkan, kalau jadi itu, kalau enggak Pak Bowo itu kan, ini ada Pak Bowo sini ya, jadi itu nanti diganti 5 tahun sama kamu ya Dok. Oh seperti itu. Jadi ada harapan. Nah, itu biasa kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Tapi untuk agamanya juga dibentengi. Do urip sedelo, bapakmu wis tuwa, bojone loro, sedelo meneh ya wis ora ono. Makane ya kowe sing akeh-akeh ndonga, men aku karo ibumu padha slamet ing donya akhirate ya Dek. Nah gitu. Ini bahasa Arab itu tadi, ya, bahasa Arab kampung. Jadi anak-anak kita diberi pesan-pesan agar supaya apa? Kita ini ada hubungan batin dengan anak kita. Nggak cukup kita memberikan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hartanya dipenuhi, kemudian kebutuhan sekolahnya dikasih, fasilitas ini dan itu, pokoknya yang semua yang berleper harta-harta kita penuhin semua, tetapi yang berbentuk moral spiritualnya kosong, sehingga nanti jadinya anak yang tercukupi, manja, sehingga tidak ada rasa terima kasihnya kepada orang tua. Bahkan kalau anak semakin dikasih, tidak pernah dites untuk tidak diberikan sesuatu. Perlu adanya ketika anak meminta sesuatu kita tahan, tidak kita kasih dulu. Bukan tidak punya uang, tetapi mengetes, menguji kesabaran anak. Orang-orang tua dulu, saya punya sepeda tuh setelah SMA kelas 3, sepeda hotel. Entah itu karena almarhum bapak saya nggak bisa beli atau memang mendidik saya. Itu kelas 3 baru dikasih. Nah, makanya saya kemudian punya ucapan, nanti kalau saya punya anak mah walaupun SD pengen sepeda tak beliin. Itu saya sedikit dendam gitu ya. Artinya saya nanti kalau jadi orang tua nggak kayak gini lah, pelit amat nih, pengen sepeda aja susah. Akhirnya saya anak SD tak beliin sepeda lebih dulu. Nah itu. Tapi sekarang tak penjarain anak saya. Di penjara itu di mana? Taruh di pesantren. Agar supaya keluar dari pesantren itu berhasil. Alhamdulillah. Tak tanyain sekarang udah bisa apa? Sudah bisa masak sendiri. Sudah bisa apa lagi? Sudah bisa nyuci sendiri. Nah ini. Nyari pondok-pondoknya itu jangan pondok-pondok yang ada yang nyuciin, ada yang trikain, ada yang masakin. Jangan yang kayak gitu-gitu. Itu mah namanya pondok hotel itu ya.
Jadi anak kita cuma ngapal aja kalau pondok seperti itu, tapi nyuci nggak bisa, masak nggak bisa, nggak ngerti. Carilah pondok-pondok yang tradisional, yang di sana ada pengajian-pengajiannya, tetapi ada pendidikan karakternya. Sehingga pulang dari sana, kalaupun nggak punya pondok pesantren, minimal bisa buka warteg, kan sudah terlatih tuh, masak sendiri. Kalau nggak bikin apa tuh namanya tuh, terima cuci gos, gitu, cuci gosok ya. Santri cugos gitu kan, santri cuci gosok kan lumayan itu. Nah, sambil sorenya ngajar ngaji, siangnya cuci gosok, nggak apa-apa, itu kreativitas. Bahkan ada pondok-pondok yang diajari di sana menanam padi di sawah, menanam jagung di sawahnya. Sehingga suatu ketika, ya walaupun ini saya tadi ngobrol sama Pak Kadus, ini nanti sawah habis, ya nanam di atap rumah kayak gitu kan. Jadi kan sekarang ada teknologi menanam dengan paralon itu ya. Istilahnya apa tuh saya kurang paham. Nah itu tumbuh. Nah ini hidroponik, pinter-pinter ibu sini ya. Saya malah nggak paham tuh hidroponik itu apa. Itu bahasa kampung saya kayaknya ya. Tapi saya nggak paham itu. Jadi diatur sedemikian rupa dengan lahan yang sangat sempit, bahkan bisa di depan teras rumah kita, itu bisa menghasilkan bawang teropong yang bagus. Bisa menghasilkan sayur-sayuran yang herbal ya Bu ya. Itu coba Ibu di sini ada nggak Bu? Ibu ya gitu ada nggak? Oh nggak ada, berarti saya cuma dapat informasinya tapi Ibu belum pernah praktekkan. Cobalah nanti dipraktekkan itu ya. Itu pakai paralon. Nah itu teman-teman IPB itu ya, itu teman-teman di IPB pada bikin itu. Tapi ketika saya diajarin itu, kayaknya saya bukan tidak tertarik, tapi waktunya saya belum sempat itu. Nah, tapi bagus itu Pak. Coba kita bikin seperti itu. Ini dari sana ke sini panjang kan luar biasa. Adem persis kayak di daerah gunung itu. Kalau kita ke gunung sana itu naik kendaraan, kanan kirinya itu pagernya tanaman semua, tomat, mengkreng, bawang. Sehingga mereka belanjanya cuma cukup minyak, berasnya tinggal ngambil di sawah. Kemudian bawangnya udah di depan rumah, tomatnya di depan rumah, cabainya di depan rumah. Jadi yang dibutuhkan cuma minyak sayur saja. Jadi belanjanya cuma minyak sayur. Coba kalau gaji 10 juta satu bulan, kemudian butuhnya cuma minyak sayur, saya rasa itu orang akan tabungannya lumayan. Nah kalau di sini kan nggak belanja semua. Ya ada sih, malah kita mah bawang teropong ada di kulkas, tomat ada di kulkas, gitu kan. Nah itu lebih canggih di sini. Tapi itu beli semua. Para ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ini apa nih? Saya ngobrol Pak. Ini saya bersama ya ngobrol nih ya. Kelewatan nih saya nih. Tadi nggak ada yang lambe-lambe ya. Saya udah pakai alat 22 / 22. Berarti ini udah kelewat. 30 lah ya, 8 menit lagi lah ya. Tapi nasinya belum keluar kan? Cara memberhentikan pengajian tuh nasinya dikeluarin. Jadi keluarnya shadaqallahul azim kan gitu. Yang ketiga, pesan yang terakhir. Itu kayaknya 2 orang masuk mau ngambil lagi. Kasih kayaknya. Relax aja ya. Ini lah, ngomong Agustusannya kayak gini. Ya, kalau ngaji yang serius-serius nanti pulangnya malah puyang. Ini pengajian malah bikin puyang. Angsuran dibayarin sendiri, ngaji malah puyang, akhirnya nggak ngaji lagi. Tapi angsuran lunas kan? Lunas ya. Tadi saya bayar lunas kok, punya saya. Udah. Jadi nggak ditelepon kan kalau lunas, aman. Para ibu, yang ketiga, pesan malaikat Jibril alaihi salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga penting dan harus kita dengarkan. Memang pesannya kepada Kanjeng Nabi, tetapi natijahnya umumnya adalah untuk kita semua. Kata beliau kepada Kanjeng Nabi adalah, setelah hidup terserah semaumu, tapi kamu akan mati juga. Lalu yang kedua, cintailah olehmu apapun yang kamu inginkan, tetapi nanti yang kamu cintai pun akan berpisah denganmu. Lalu yang ketiga dikatakan sebagai pelengkap dari nasihat tersebut, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'um bih. Kata malaikat Jibril, berbuatlah semaumu, beramallah semaumu, niscaya kamu akan mendapat balasan atas apa yang kamu amalkan itu.
Contoh, memang di dalam Islam ini ada larangan dan ada perintah, dan itu namanya syariat. Syariat itu kan kalau bukan perintah larangan, kalau bukan larangan perintah. Jadi itu namanya barang siapa yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka dialah muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ketika di dalam Islam itu ada istilah larangan dan ada juga istilah perintah, tetapi di situ ada nasihat dari malaikat Jibril, beramal semaumu, silahkan. Tapi semua itu ada tanggung jawabnya, ada balasannya. Nah, ini mungkin dari ini yang namanya Bang Haji Roma Ola Irama itu ngarang lagu namanya 1001 Macam. Tapi saya nggak tahu aslinya. Cuman di lagu 1001 Macam itu, mau yang halal ataupun yang haram kan itu ya. Lagunya saya kurang begitu hafal karena saya tidak termasuk grup Soneta. Dan saya juga tidak ikut Forsa gitu ya. Karena ada Forsa itu ya. Forsa itu semacam Viking. Kalau Viking itu penggemar Persib, kalau Forsa itu penggemar Bang Haji Roma Irama. Nah, kalau penggemar Gang RT 05 silahkan dibikin nanti apa gitu ya. Nah, itu ada di sana mau yang haram mau yang halal itu semua ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau tidak salah ada syair begitu tuh. Kalau tidak salah berarti benar. Nah, kalau orang kemudian melakukan keharaman, misalkan jual narkoba, jual pil-pil yang tidak jelas, yang semua itu adalah larangan dalam Islam, tetapi meraup keuntungan lebih cepat dan lebih besar barangkali, ini pasti nanti akan memetik hasilnya. Ya mungkin sekali, dua kali belum tercium. Lama-lama kan karena kadus sering lewat kan ketahuan kayaknya mencurigakan ini. Ini mobil kok kesini selalu jam 2, pasti Pak Kadus akan pasang kuda-kuda di daerah tersebut. Tolong itu warga kamu nomor sekian rumahnya yang ngadep ke kini, perhatikan yang catnya warna pelangi. Kenapa? Saya mencurigai itu ada mobil box setiap jam 2 ke situ. Saya khawatir itu bisnis gelap karena malam-malam kan gelap. Oke, siap. Nah, Kadus mantau dengan beberapa RW dan RT. Gagal nggak ketangkep, gagal lama-lama ketangkep. Sentral dulu ada ya? Sentral ada sentral. Karena itu yang jelas bukan jamaah masjid itu. Ya. Kalau ikut ngaji nggak mungkin bisnis kayak gitu. Nah itu keciduk pada akhirnya. Karena apa? Ya barang siapa berlaku sesuatu pasti dia akan memanen hasilnya yaitu. Begitu juga orang yang berbuat baik. Ya memang sih kalau kita nyumbang itu kelihatannya memang uang kita keluar dari dompet tuh, kelihatannya. Tapi setelah itu Allah sebetulnya akan memberikan balasan secara cash, secara DP dan kemudian. Ini saya sudah terapkan dan saya sudah praktekkan. Saya cerita nyata, ini sebagai testimoni lah istilahnya ya. Kalau istilah marketing itu testimoni. Suatu ketika saya baru menikah. Ya namanya suatu ketika kan belum punya anak ya. Berarti baru menikah. Tapi istri dalam kondisi sedang ini isi lah. Karena mual-mual sih. Kan saya feelingnya istri isi tuh. Kalau mual-mual begitu. Itu pertama. Begitu mual-mual, uang cuma ada 20.000. 20.000 zaman dulu itu termasuknya lumayan lah ya. Kalau sekarang mungkin bangsa ya 100 lah barangkali ya. Itu tiba-tiba pas saya mau beli nasi dengan uang 20.000 itu, karena saya lihat istri sudah berkeringat, itu artinya menahan lapar. Nah suami itu harus punya sinyal-sinyal tertentu. Jangan kalah sama laron. Laron aja punya sinyal. Udah suami istri udah kayak gini-gini, udah ketar. Ini suami kok diam-diam aja cuek. Itu artinya suami kurang ideng. Sama istri juga harus punya sinyal. Kalau suami udah gelisah bolak-balik mondar-mandir itu, nah itu apa yang harus dikerjakan cepat. Jadi tanggap. Istri kadang-kadang ada yang nggak tanggap. Suami udah bolak-balik,
Ima aja sih, ini nggak ada koneksi sama sekali. Itu namanya istri gak hidung gitu. Istri kayak itu harus pakai cambuk, jeder. Kamu ngerti nggak di kopi gimana gitu kan? Nah itu berarti kurang paham. Nah ketika itu tak lanjutin ceritanya. Ini jam berapa? Kurang 1 menit ya. 1 menit lagi lah. Ya 1 menitnya kan kalau ngomong lupa itu ya. Nah kemudian pas saya mau keluar tiba-tiba ada teman dulu satu pondok, mungkin dia ada keperluan dan memang ada keperluan. Dia katanya istrinya begini perlu butuhin. Oh ya udah, dia mau minjem sekian rupiah, tak buka dompetnya nggak ada tuh. Itu ATM juga waktu itu baru 1 bank. Kalau sekarang kan saya sudah beberapa ATM punya itu ya, tapi yang ada saldonya cuma beberapa bank lah gitu ya. Nah itu nggak saya ceritain saldonya, ntar pada minta. Nah itu tak buka, itu saya nggak ada tuh, ada uang cuma satu-satunya. Kalau mau silahkan ambil dan nggak usah minjam, saya kasihkan. Nanti istrinya makan apa mas? Nanggil saya mas, karena saya kakak kelasnya, dia adik kelas. Ya masalah makan Allah yang ngatur, saya gitu yakin. Kalau santri itu yakin, walaupun kadang-kadang santri yakin sampai maghrib nggak makan juga itu ya. Itu santri kasihan ternyata ya. Ya saya rasa yang pengalaman lah ya, yakin itu. Tapi bener nih nggak apa-apa, bener udah bawa aja. Mudah-mudahan istrinya segera sembuh dan bermanfaat. Ya udah saya bawa ya, ini nggak usah nyaur nih, nggak usah, bawa aja. Bener nih, bener itu. Kalau teman sama teman tuh benernya berkali-kali, bener nih, bener. Terakhirnya kalau udah digentak, bener, itu baru pergi dia, pergi. Tapi saya yakin sekaligus mikir. Istri saya nanyain, ini mirip kayak ceritanya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, tapi ntar itu tak ceritain belakangan lah, kalau waktunya masih cukup. Begitu saya selesai ngasih, sang istri nanyain, mana beli nasi? Nggak ada. Terus tak kasih teman saya. Kenapa dikasihin? Nah, istri saya pertama itu waktu nikah awal-awal tuh belum chemistry-nya masih kurang, karena saya pacaran setelah menikah. Kan biasanya kan orang selain santri kan pacaran dulu baru nikah. Nah kalau saya tak balik, nikah dulu baru pacaran. Jadi kemana-mana bawa itu yang buku merah sama hijau itu saya bawa terus. Istri nyapuin yang hijau, saya yang merah. Kan suami kan merah, namanya surat kawin, itu saya bawa. Kan waktu itu pernah surat kawin habis stoknya kan, Menteri Agama gimana itu, stok surat kawin gua habis. Akhirnya kawin pakai fotokopi, berarti jangan-jangan itu nggak asli tuh yang waktu habis. Nah terus karena istri saya waktu itu belum begitu klop karena masih awal berumah tangga, ya agak kecewa gitu, ya meneteskan air mata tapi nggak gowokan lah gitu ya. Malu lah kalau gowokan kan nanti tanya apa itu, ada apa gitu kan. Ya udah tahan aja, tenang, ntar saya tak keluar dah. Mudah-mudahan ada teman saya kemarin karena dia janji mau ngasih saya handphone gitu kan. Waktu itu saya nggak punya handphone. Akhirnya saya ke teman saya yang janji mau ngasih handphone, ternyata belum bisa ngasih. Maksudnya kalau dikasih handphone mau saya jual handphonenya buat beli beras atau beli nasi. Pulang saya nggak bawa apapun, cuma dikasih uang apa tuh ya, ya ada sisa dikit. Akhirnya saya beli pisang yang kecil. Ini pisang ini gede nih, 2 kali lipatnya ini, kecil-kecil, yang didorong pakai becak kakek-kakek itu. Pak stop, apain pak? Ini beli pisangnya, berapa nih? Ini kalau yang gede sekian, yang ini yang kecil aja. Kenapa? Uangnya adanya cuma segitu, saya bawa. Nggak ada 1 rip, paling 5 atau 6 biji, karena sesuai rupiah kan. Nggak mungkin pedagang beli 2.000 terus dikasih seharga 10.000, kan rugi. Kecuali pedagang yang tersorot kamera uang kaget, itu lain. Kan juga ada yang ngintip tuh ya. Nah ini saya pulang, tapi saya yakin lah dengan pisang 3 istri saya cukup. Saya pulang, istri masih mewek gitu ya, belum makan dari pagi kan. Saya pulang sebagai suami yang bertanggung jawab, saya kasihkan pisang, ayo kita makan. Tak makan, istri juga makan. Walaupun ternyata yang namanya pisang 1.500 kan separuh matang separuh enggak. Makan aja, nggak apa-apa ya, makan. Tapi jangan bilang istri saya ya bu ya. Ini ceritanya nggak cerita nggak apa-apa sih, memang itu nyata gitu ya. Ini teman istri saya juga ada di sini, malam dari rumah ya. Istri saya udah 3 anaknya, saya minta 4 nggak mau dia. Ini terakhir gitu. Nah kemudian setelah itu sore-sorenya datang 2 anak muda. Ini sekolahnya lagi akademi kepolisian,
Saya kaget juga loh, saya nggak habis nolong orang malah datang polisi gitu kan. Mau nangkep apa ini gitu. Ternyata dia ngasih proyek, ngasih kerjaan. Pak, saya nggak bisa bikin ini, katanya Bapak bisa. Oh ya, kalau bikin ini saya insya Allah bisa. Tolong Pak dikerjakan, besok pagi saya ambil. Terus berapa ini? Ya biasanya sekian. Langsung dikasih uang 250.000. Padahal saya ngasihnya tadi berapa? 20.000. Coba kalau saya tadi ngasihnya 40.000, 500.000 kali dapatnya. Nah itu saya ngomong istri saya nih, percaya kan? Kalau kita keluarkan pasti balik. Ini baliknya lebih gede. Oh istri saya gembira, langsung tak beliin nasi yang paling enak di Cikarang. Waktu itu yang ada di depan Stemik yang paling enak. Kalau sekarang udah banyak ya. Di depan sini ada, di depan sana banyak sekali bebek-bebek yang palsu pun katanya bebek enak. Padahal nggak enak gitu ya. Cuman spanduknya doang. Tapi masakannya biasa-biasa, malah enakan masakan istri kita kan. Nah itu contoh testimoni yang nyata saya alami sendiri. Jadi ternyata uang yang kita sumbangkan ke pengajian, kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan, itu kembalinya cepat. Kan kadang kita matematis hidupnya. Saya gajian 10 juta, kalau disumbangkan 500 rupiah, kita sumbangkan 10.000 rupiah, berarti berkurang sekian. Mana eman. Akhirnya ya rezekinya segitu-gitu aja kan, gak berkembang. Nah mungkin kita gajinya 10 juta, tetapi karena kita rajin nyumbang, itu dilalahnya tuh gak habis-habis gitu loh. Beli beras kemarin cepet habis nih, begitu kita nyumbang kok gak pernah habis. Iya, saya heran itu. Nah itu namanya rezeki yang barokah. Padahal setiap kita gajian, kita ada sisihkan 2,5% untuk orang yang tidak mampu seperti itu. Ini pernah terjadi pada masa Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Suatu itu suami istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena beliau mantunya Rasul sekaligus keponakan dengan putrinya tercinta. Pada waktu itu Siti Fatimah lagi nggak punya uang. Sayyidina Ali juga lagi nggak punya uang. Akhirnya Sayyidina Ali pergilah kerja, nyari kerjaan, nyari penghasilan. Pulang keringetan nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Pas pulang didapati Siti Fatimah sedang menerima tamu. Tamu ini adalah sahabat Nabi dan memberikan uang sebanyak 6 dirham. Kemudian uang 6 dirham ini diberikan kepada Sayyidah Fatimah agar supaya ya pokoknya terserah lah dibelanjain atau apa. Pokoknya ini diberikan untuk panjenengan, silahkan dipakai untuk kebutuhan panjenengan. Nah pulang Sayyidina Ali, gimana nih, kita nggak ada makanan, nggak ada ini. Ya udah nih ada uang nih tadi dari sahabat, dan nih bawa ke pasar sana belanja. Yang belanja Sayyidina Ali. Makanya kan kadang ada yang belanja laki-lakinya, istrinya di dalam, ada kan? Itu ada kayak Ustaz Taufik begitu. Kalau saya enggak, saya sesuai kondisi aja. Kalau istri saya lagi nggak bisa, saya. Kalau istri lagi bisa ya istri. Karena saya nggak bisa nawar dan saya nggak tahu mana yang berkualitas. Nanti ini bayam imitasi saya beli, pas digoreng kok nggak matang-matang, plastik itu bayamnya. Kan kadang plastik sama yang asli nggak bisa bedain. Makanya saya serahin ke istri. Nah setelah pergi, belum sampai ke pasar, Sayyidina Ali itu dihadang oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini mengatakan, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Maka dia akan dijamin oleh Allah. Maka pinjamilah aku atas nama Allah. Kayak gitu. Sayyidina Ali itu santrinya kental, lebih santri daripada kita. Itu uang 6 dirham dikasih semua, tanpa memikirkan bagaimana nanti pulang dimaurahin sama istrinya. Mungkin kayak kita barangkali ya, ke SGC pas pintu gerbang ada orang minta-minta kayak gitu, dikasih, balik lagi ke Sakura nggak dapat apa-apa. Istri kan ngewek, mana ya belanjanya, nggak ada, tak kasih di gerbang Sakura. Gimana sih? Apalagi kalau istri yang tidak soleha dibilangin suami BOGO dan macam-macam lah gitu ya, nggak saya sebutin lah, banyak anak-anak gitu ya. Kalau nggak ada anak-anak udah tidur saya enak tuh, bebas ngomongnya. Ini kan masih tak rem gitu ya. Nah ini pulang, jam berapa habis ya? Saya ngomong terus ya, jauh lewat 9 menit. Nah kemudian kita habisin cerita Ali aja ya, Sayyidina Ali. Habis ini langsung lah shadaqallahu aladzim. Nah kemudian Sayyidina Ali pulang, Siti Fatimah menangis.
Ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain makan apa ini? Terus kemana tuh uang yang tadi? Orang uang dikasih orang malah kok nggak dibelanjain? Kan tadi suruh buat belanja. Cerita Sayyidina Ali begini tadi ada laki-laki begini minta aku kasih semuanya mah. Oh iya ya udah. Mudah-mudahan kamu laki-laki yang beruntung. Cuman itu tuh setelah mendengar kalau uangnya disodakohkan. Jadi karena Siti Fatimah wanita muslimah yang solehah, nggak berkepanjangan nangisnya, langsung berhenti karena disumbangkan. Nah kalau istri-istri kita nggak tahu, wallahu a'lam, nyumbang sendirinya aja lagi kurang nyumbang, gimana sih, paling malah tambah panjang nangisnya. Nih liatin suami saya soleh, uang disumbangin semua, kita nggak bakal dapat tuh. Dengerin tetangga nih, dengerin nih. Tetangganya malah pada ngerti kalau istri-istri model kita kali gitu ya. Ini Siti Fatimah nggak, langsung berhenti. Mudah-mudahan engkau laki-laki yang laki-laki yang terbaik. Seperti itu. Terus bagaimana nih mah, nggak ada yang dimakan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pasti lapar. Dah, saya tak pergi saja ke Kanjeng Nabi dah. Barangkali Kanjeng Nabi mah ada. Akhirnya mau ngutang ke Kanjeng Nabi atau minta bantuan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Belum sampai ke rumah Kanjeng Nabi, ada orang laki-laki bawa onta. Sayyidina Ali, baik. Mau kemana? Mau ke Rasulullah. Nih, saya bawa dagangan. Apa itu? Onta. Lah, punya uang juga enggak. Oh, nggak usah beli nih. Saya utangin, jatuh tempo aja dah. Oh benar nih, iya nih. Akhirnya diutang. Berapa ini? Ya 5 juta dah. Ntar bayarnya kapan-kapan kalau Ali udah punya. Ngomongnya begitu. Ya sudah, kalau begitu saya ambil ya. Nih saya ambil tali kekang ontanya. Nanti pas saya sudah punya rezeki atau saya jual dulu onta ini, ada lebihnya saya bayarin. Oke siap. Akhirnya dibawa onta itu ke pasar sama Sayyidina Ali. Belum sampai ke pasar di-stop lagi oleh laki-laki. Sayyidina Ali sini, kamu bawa onta mau dijual ya? Iya ini mau saya jual. Berapa itu kamu mau jual? 30 juta. Tadi utangnya berapa? 5 juta. Dijual 30 juta. Boleh nggak? Kita belanja 5.000 nih, dijual 30.000, boleh nggak? Boleh, yang penting tidak dipaksa. Jadi ini dari situ ada dasar boleh kita menjual sesuatu yang di atas harga kita beli, itu namanya dagang. Loh kalau kita belinya 5.000 dijual 4.000 namanya pedagang bodoh. Ini berapa Pak? Itu 4.000, belanjanya mah 5.000 sih saya. Loh, itu namanya mau nyumbang apa mau dagang? Nah Sayyidina Ali mau dagang. Akhirnya dijual dengan harga kontan. Baik Sayyidina Ali, saya nggak tawar lagi, saya cocok dengan ontamu, saya bayar cash 30 juta. Dibayar. Sayyidina Ali subhanallah, takbirlah kalau orang sekarang barangkali ya. Apa shollu ala Nabi Muhammad. Langsung sujud syukur barangkali ya. Bila perlu di depan ada telepongnya nggak masalah, yang penting sujud aja gitu ya. Padahal sujud syukur itu harus memenuhi syarat. Harus suci, tempatnya juga harus suci. Jadi kalau ada orang main bola kemudian sujud syukur itu sebenarnya bukan memenuhi syarat itu hanya sebagai akselerasi saja, atau yang disebut apa tuh? Selebrasi. Itu selebrasi sopan santun timnas U16 itu yang bagus mainnya ya. Kalau yang 23 sih ya bagus tapi kurang gitu ya. Kalah sih malam ya. Tapi itu mungkin nyumbang buat Palestina. Kalau besok jangan kalah lagi gitu ya. Malam saya pas ada Pak Imam ya. Kalah Pak Imam ya. Ya nonton bareng Pak Imam itu. Kebetulan itu. Nah para ibu bapak hadirin, ini kemudian pulang. Tapi Sayyidina Ali nggak kepengen istrinya nangis lagi kan. Mampir dulu ke pasar, belanja ini belanja itu. Anggurnya nggak dibeli. Pisang nggak yang dibeli. Jeruk yang dibeli, semua. Cap kaki 3, cap kaki 4, cap kaki 5, semua dibeli. Diborong semua oleh Sayyidina Ali. Pulang, masih ada saldo kan. 30 juta untuk beli 1 ember belanjaan masih omber ya. Pulang Sayyidina Ali dengan membawa sekian banyak ya, belanjaan. Begitu sampai Siti Fatimah apa? Oh, tersenyum. Kalau perempuan tertawa gitu, nyungsep kali ya. Suami yang bagus, kamu sungguh suami yang beruntung, kamu sungguh suami yang pandai. Saking bahagianya Sayyidina Ali bawa makanan banyak, bawa belanjaan banyak. Yaitu Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah istri, kita suami. Punya istri, mungkin sama kan. Kalau tanggal 1 kita pulang berenggong, di mobil atas ada, di bawah mobil ada, di belakang mobil ada, itu istri kan girang.
Tapi coba pulang mobilnya nggak ada, motornya nggak ada. Kemarin itu motor tilang polisi kan, istri marah itu. Udah tanggalnya muda, gajian nggak dapat, motor tilang kan, istri pasti kesel. Nah, ini perempuan. Jadi nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, sama saja, cuman beda sedikit. Kalau ini Sayyidah Fatimah itu muslimah yang solehah. Kalau istri-istri kita ya solehah namanya itu. Ya insya Allah juga solehah. Kalau kita didik terus, istri itu memang agak sulit ya. Saya pengalaman sih punya istri. Jadi sampai sekarang saya masih punya istri, jadi pengalaman. Ternyata perempuan itu benar seperti tulang rusuk. Kalau dikerasin bisa patah, didiemin semakin bengkong, lama-lama bisa jadi C gini ya. Malah bisa jadi O, itu perempuan. Makanya jangan dikasih peluang terus. Jadi kalau dibawa ke SGC setahun 2 kali lah paling enggak gitu ya. Jangan setahun ada 340 hari, 340 hari setiap hari dong ke SGC. Tekor. Maka sekali-kali lah boleh. Tapi juga jangan nggak pernah. Nanti kita dituntut di akhirat. Saya menuntut kepada suami saya, kenapa ada SGC saya nggak pernah tahu dalemannya gitu. Wah, suami kebangetan itu. Namanya suaminya terlalu takut kepada Allah apa memang terlalu pelit, kan begitu ya. Jadi kita harus yang seimbang. Sebab Islam itu adalah wasapon, tengah-tengah, ekstrim kanan enggak, ekstrim kiri enggak. Jadi atur dalam masalah rumah tangga kita agar supaya kita harmonis dan menjadi rumah tangga yang merdeka dari percekcokan, kan begitu. Nah, mungkin itu sebetulnya masih panjang, tapi karena waktunya sudah tidak mengizinkan, sudah 22.46 ini melebihi jam yang saya tentukan tadi ya. Maka saya mohon maaf atas obrolan-obrolan ini. Tapi yang ada manfaatnya, ada pentingnya, ada baiknya diambil. Yang tidak baik, yang buruk, yang tidak sopan dan tidak santun mohon dikurangi atau diperbaiki. Mari kita bersama-sama doa Ustaz Zaid langsung. Mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemerdekaan kita bukan hanya sebagai kemerdekaan yang di atas kertas saja, tetapi kemerdekaan lahir batin, dan masyarakat kita semakin makmur, Indonesia dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita semua dijadikan pemimpin yang amanah, yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua mereka serta bertanggung jawab kepada rakyat dan masyarakatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim andal karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina syabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين ولف منكم والله الموفق لأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.